Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada asesor kami. Di sini saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Desriati Sinaga, SSTM Cap, NIDN 0125028803. Saya lulus D4 Bidang Pendidik tahun 2011. Kemudian saya menyelesaikan S2 Kebidanan pada tahun 2018. Saya dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Stikes Santa Elizabeth Medan. Adapun outline yang akan saya paparkan pada video ini yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, bentuk interaksi dengan mahasiswa, sistem penilaian, dan rekaman video proses pembelajaran. Adapun identitas mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu gizi dalam kesehatan reproduksi dengan kode mata kuliah BMD 203, penempatannya di semester 2 dengan beban SKS, 2 SKS dengan uraian 1 teori dan 1 praktek. Untuk tim pengajar dalam menyampaikan mata kuliah ini, yaitu saya sendiri sebagai koordinator, kemudian saya dibantu oleh Ibu Rizda Mariana Manik, SST MKM, dan Ibu Anita Veronica, SSIT MKM. Adapun pemaparan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mempelajari tentang peran nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, yang mencakup kebutuhan gizi pada masa reproduksi, kebutuhan gizi seimbang bagi wanita hamil, kebutuhan gizi ibu hamil dengan gizi kurang, hiperemesis gravidarum, konstipasi, diabetes mellitus, anemia, dan obesitas, kemudian kebutuhan gizi seimbang pada persalinan, kebutuhan gizi seimbang pada pasca persalinan dan ibu menyusui, gizi seimbang bagi bayi dan balita, kebutuhan gizi pada bayi dan balita dengan KEP, kebutuhan gizi seimbang bagi anak remaja, pemantauan status gizi, dan pendidikan kesehatan tentang gizi. Adapun capaian pembelajaran lulusan, untuk sikap, mahasiswa nanti diharapkan akan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah di Indonesia. Untuk pengetahuannya, menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Untuk keterampilan khusus, mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. Untuk keterampilan umum, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Untuk capaian pembelajaran akhir mata kuliah ini, diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Santa Elizabeth Medan mampu melakukan ataupun mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan. Sebagai bahan kajian dalam mata kuliah ini, yaitu konsep dasar nutrisi, kebutuhan gizi pada masa reproduksi, kebutuhan gizi pada wanita hamil, baik nanti ini wanita hamil yang fisiologis ataupun yang mengalami gangguan, kemudian kebutuhan gizi pada persalinan, kebutuhan gizi pada pasca persalinan dan menyusui, kebutuhan gizi pada bayi dan balita, kebutuhan gizi pada remaja, dan pemantauan status gizi. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan blended learning. Untuk yang sinkron, untuk kuliah tatap muka, saya ada menggunakan dua metode, yaitu kuliah tatap muka di kelas, kemudian kuliah tatap muka virtual via Zoom. Untuk asinkronnya, saya menggunakan GCR untuk
diskusi, penugasan dan absensi, kemudian WA Group untuk menyampaikan informasi terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah ini, kemudian menggunakan aplikasi CBT untuk UTS dan UAS. Ini salah satu contoh untuk Zoom. Kemudian ini tampilan GCR. Ini untuk grup WA untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan mata kuliah ini. Kemudian untuk pelaksanaan ujian UTS dan UAS di CBT, ini saya memberikan linknya melalui WA Group. Kemudian interaksi saya terhadap mahasiswa itu ceramah atau lecture, kemudian interaktif di setiap proses perkuliahan, kemudian presentasi kelompok, diskusi kasus, kemudian penugasan dalam bentuk resume, pembuatan leaflet, dan pembuatan video penyuluhan. Untuk penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini, ada melakukan penilaian dengan untuk bobot penilaian teori, saya bedakan, kemudian bobot nilai praktek, saya bedakan juga. Nanti hasil dari nilai teori dan nilai praktek, itu akan saya gabungkan menggunakan rumus di nilai akhir, nilai teori kali 1 SKS ditambah nilai praktek kali 1 SKS, kemudian dibagi 2 SKS, itulah nanti yang akan menjadi nilai akhir dari mahasiswa. Adapun referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi, ditambah dengan penelitian saya pada tahun 2021 dengan judul Relationship of Mother's Knowledge about Protein Energy Malnutrition with Nutritional Status of Preschool Children in Christina Clinic Perumna Sidikalang yang saya publish di Science Midwifery Sinta 4. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Demikian pemaparan saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, semuanya sehat-sehat ya kabarnya? Sudah sarapan semua kan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan kita. Sebelumnya diawali dengan doa dulu ya. Kami persilakan salah satu untuk memimpin kita dengan doa. Baik, Ibu dosen, suster, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk pada hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul di ruang jam kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kami dapat kami terima dengan baik dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Anita telah memimpin kita dengan doa. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai diskusi kita dengan topik mengidentifikasi masalah gizi pada bayi dan balita dan merancang menu sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi diharapkan setelah kita menjalani pertemuan ini, pertemuan yang ke-12 ya, di pertemuan yang ke-12 ini diharapkan kita ataupun mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah gizi pada bayi khususnya KEP dan bisa merancang menu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan pembagian diskusi kelompok di penyampaian RPS di pertemuan kemarin, maka hari ini adalah giliran kelompok 12 ya. Giliran kelompok 12 untuk mempresentasikan kasus dan materinya sesuai dengan pembagian tugas kelompok di pertemuan sebelumnya ya. Tetapi sebelumnya kita memulai mata kuliah ini dengan prasyarat kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa kita sudah bisa menyusun menu untuk bayi dan balita. Sehingga begitu kita tahu bagaimana cara penyusunan menu untuk bayi dan balita, kita bisa
melanjut ke bagaimana menyusun menu untuk bayi balita yang mengalami masalah gizi. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kasus mereka. Saya persilahkan kelompok 12. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, sesuai dengan kelompok kami, hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk kasus pertama, kami bacakan, seorang ibu usia 27 tahun datang ke klinik bidan membawa bayinya 4 tahun untuk periksa. Hasil anamnesis diperoleh bahwa anak tersebut agak susah untuk diberi makan, anaknya sering sakit, diare tidak terlalu aktif, kepala keluarga bekerja sebagai buruh musiman. Hasil pemeriksaan tampak bayi tersebut tidak sehat, mata cekung dan seperti melotot. Rambut seperti warna jagung dan distribusinya jarang. Turgor kulit lambat, perut tampak buncit, tulang rusuk kelihatan dengan jelas. Apakah diagnosis yang paling mungkin dalam kasus tersebut? Baik, berdasarkan diskusi kelompok kami, kasus pertama itu adalah kwashiorkor. Baik, karena kami telah menegakkan diagnosa pada kasus pertama, kami akan menyampaikan materinya melalui PPT yang kami siapkan untuk kasus pertama ini. Kekurangan energi protein. Definisi kekurangan energi protein. Adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi zat energi dan zat protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG, dan atau gangguan penyakit tertentu. Balita yang mengidap gejala klinis yang ringan dan sedang pada pemeriksaan anak hanya nampak kurus karena ukuran berat badan anak tidak sesuai dengan berat badan anak yang sehat. Faktor-faktor kejadian kurang energi protein pada bayi dan balita. 1. Masa bayi dan balita merupakan suatu periode penting dalam tumbuh kembang anak, karena masa balita yang akan menentukan perkembangan anak di masa selanjutnya. Yang kedua, ketetapan pemberian makan pada balita dipengaruhi 1. Pengetahuan ibu tentang gizi, 2. Hereditas, 3. Riwayat kehamilan, 4. Tingkat asupan makan balita. Klasifikasi CAP. Untuk tingkat puskesmas, penentuan CAP yang dilakukan dengan menimbang berat badan anak dibanding dengan umur dan menggunakan KMS dan tabel BB per umur, baku median WHO NCHS. 1. CAP ringan bila hasil penimbangan berat badan pada KMS terletak pada pita kuning. Yang kedua, CAP sedang bila hasil penimbangan berat badan pada KMS terletak di bawah garis merah atau BGM. CAP berat atau gizi buruk bila hasil penimbangan BB per umur kurang lebih 60% baku median WHO. Pada KMS tidak ada garis pemisah CAP berat atau gizi buruk dan CAP sedang, sehingga untuk menentukan CAP berat atau gizi buruk digunakan tabel berat badan per umur. Tanda dan gejala. Balita yang mengidap gejala klinis CAP ringan dan sedang pada pemeriksaan anak hanya nampak kurus karena ukuran berat badan anak tidak sesuai dengan berat badan anak yang sehat. Gejala klinis CAP berat atau gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan sebagai marasmus, kwashiorkor atau marasmic kwashiorkor. Tanpa mengukur atau melihat BB bila disertai edema yang bukan karena penyakit lain adalah CAP berat atau gizi buruk tipe kwashiorkor. Kwashiorkor edema, umumnya seluruh tubuh terutama pada punggung kaki dorsum pedis. Wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit, rontok. Perubahan status mental, apatis dan rewel, pembesaran hati, otot mengecil atau hipotrofil lebih nyata bila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk. Kelainan kulit berupa bercak merah, muda yang meluas dan merubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas. Dan yang terakhir, sering disertai penyakit infeksi, umumnya akut, anemia, dan diare. Marasmus, ciri-cirinya tampak sangat kurus, tinggi tulang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng rewel, kulit keriput, jaringan lemak, subkutis sangat sedikit, sampai tidak ada atau pakai celana longgar. Perut tekung, iga
Gambang yang terakhir sering disertai penyakit infeksi atau umumnya kronis berulang, diare kronis atau konstipasi atau susah buang air. Marasmus kwashiorkor. Gambaran klinik merupakan campuran dari beberapa gejala klinik kwashiorkor dan marasmus. Dengan BB berumur kurang lebih 60% baku median WHO NCHS disertai odema yang tidak mencolok. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan kepada moderator kami. Oke, baik. Baik, Ya, terima kasih untuk kelompok. Silakan kepada moderator untuk memimpin diskusi kita. baiklah, di sini kelompok telah selesai memaparkan materinya. Jika ada teman-teman atau suster yang ingin bertanya dan memberi saran, kami persilahkan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok. Jadi pertanyaan saya itu, coba kelompok berikan contoh makanan seperti apa yang baik yang dapat memenuhi energi protein pada bayi. Terima kasih. Baiklah, untuk kelompok, apakah sudah menerima pertanyaan dari teman kita, Pita? Baik, terima kasih teman. Kami menerima pertanyaannya. Baik, teman saya Suster Priscilla mau bertanya kepada kelompok. Baik teman, saya Lastria Malemban Gaul ingin bertanya kepada kelompok. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa bayi dan balita sedang mengalami kurang energi protein? Terima kasih. Baiklah, apakah kelompok menerima pertanyaan dari saudara Lastri? Baik, terima kasih atas pertanyaan saudari kami Lastri. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kami dari saudari Pita. Pertanyaannya itu, bayi itu kita sarankan mengonsumsi telur, tahu, ikan tuna, susu, brokoli, kacang-kacangan atau daging sapi. Baik, apakah saudari kami Lastri menerima jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih kepada kelompok sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih teman. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kami dari saudara Lastri. Ciri-cirinya itu berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan. Yang kedua itu kurang nafsu makan, yang ketiga rambut rontok, yang kelima lebih rewel, pertumbuhan si anak pun terhambat. Dan terakhir, si anak mudah merasa lelah dan lesu. Apakah saudari kami Lastri menerima jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih kelompok jawabannya. Baiklah, apakah masih ada teman-teman dan suster yang ingin bertanya? Baiklah, di sini kelompok telah selesai memaparkan materinya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok dan kita semua ya. Boleh diberikan aplaus dulu untuk kelompok? Ya. Oke, tadi presentasinya sudah bagus ya. Materinya juga sudah sesuai dengan kasus pemicunya ya.
Jadi di sini saya akan menyimpulkan kembali untuk materi ataupun diskusi kita pada hari ini ya. Baik, tadi kelompok sudah memaparkan tentang apa itu KEP ya. Jadi KEP itu merupakan salah satu penyakit ataupun gangguan akibat status gizi ya, yang sampai sekarang itu masih tetap ada dan masih tetap ditemukan di Indonesia ya, khususnya ya. Pada umumnya ini terjadi di negara-negara berkembang ya, yang mungkin pemantauan status gizinya masih belum seoptimal di negara-negara maju ya, seperti itu. Nah, untuk angka kejadian kasus ini ya, angka kejadian kasus KEP itu pada umumnya itu sering terjadi pada anak-anak ya, terutama bayi dan balita ya. Kemudian di kasus-kasus tertentu ada ditemukan pada ibu hamil dan menyusui, tetapi ini kasusnya jarang ya. Nah, ini yang paling sering terjadi itu di bayi dan balita. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini, kita membahas tentang masalah gizi khususnya KEP pada bayi dan balita. Ya, kenapa di masa bayi dan balita sering terjadi KEP? Ya, banyak faktor-faktor yang menyebabkan. Ya, yang pertama bisa karena pengaruh si ibunya, bagaimana cara ibunya memberikan makanan, seperti itu. Ya, bagaimana pengetahuan ibunya tentang pemberian ataupun pemenuhan gizi pada bayinya, ya. Dan ini juga sudah pernah diteliti ya, sudah pernah saya teliti juga, sudah saya masukkan ke referensi di RPS kita ya, bahwa memang ternyata pengetahuan ibu itu memiliki hubungan yang kuat ya dengan bagaimana status gizi si anak gitu. Jadi bisa disederhanakan, kalau ibunya tahu bagaimana cara mengolah makan, nah dia pasti akan tahu bagaimana cara memperbaiki status gizi anaknya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ini sumbernya ini harus dari si ibunya dulu. Harus tahu ibunya bagaimana cara, nah ini untuk bayi yang sekian, kayaknya pemenuhan makanannya harus seperti ini, gitu. Makanya kita sebelum masuk kita ke topik ini kan kita sudah mempelajari bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi dan balita secara normal ya. Untuk yang usia 0 sampai 6 bulan itu apa yang harus kita anjurkan diberikan oleh ibunya gitu. Kemudian setelah dia memberikan MPASI, nah di sini yang sering terjadi masalah ya, di pemberian MPASI. Ya, terkadang dia pengolahannya yang tidak bagus ataupun bahan makanannya itu tidak lengkap, tidak seimbang ya. Karena moto untuk pemberian gizi itu adalah menu seimbang ya. Harus seimbang antara kalori, protein, dan vitamin mineral gitu. Dia harus seimbang, bukan karena banyaknya yang diberikan. Itu dia prinsipnya. Tetapi seimbang. Jangan pula nanti lebih tinggi misalnya lemak daripada karbohidrat yang diberikan gitu. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman ke ibu-ibu. Nah, kita sebagai bidan. Itulah manfaat kita memberikan penkes tentang pemberian nutrisi pada bayi gitu. Nah, jadi kalau kita temukan yang pasien-pasien dengan KEP, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok ya, bagaimana ciri-cirinya gitu. Harus jelas ya penegakan diagnosisnya. Jangan karena bayinya itu kurus, langsung kamu judge dia, ini kayaknya kwashiorkor ini kayaknya marasmus, tidak. Harus juga dibarengi dengan penimbangan berat badan dan disesuaikan dengan umur gitu ya. Kemudian ciri-ciri tambahan lainnya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok begitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang paham? Baik Ibu, saya Ibu Suster Priscilla, Ibu mau bertanya Ibu. Ya, silakan Suster. Ya, dampak terjadinya kekurangan energi protein itu Ibu apa saja Ibu? Terima kasih Ibu. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya Suster. Jadi bagaimana dampak yang akan terjadi apabila seorang bayi atau balita itu
mengalami KIP, ya. Kenapa sih harus kita memberikan perhatian khusus pada bayi-bayi yang mengalami KIP gitu ya? Karena kalau bayi yang mengalami KIP itu kan otomatis kan dia kekurangan energi dan protein di dalam tubuhnya gitu. Jadi cadangan protein, cadangan lemak, cadangan karbohidrat di dalam tubuhnya itu sudah tidak ada. Sementara bayi kan itu masih dalam proses pertumbuhan. Semua proses pertumbuhan itu membutuhkan bahan bakar. Ya, untuk pertumbuhan tinggi, pertumbuhan tulang, pertumbuhan kecerdasan, di situ lagi aktif-aktifnya ya kan, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, personal sosial, semuanya. Nah, itu memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya itu dari mana? Itu tadi dari makanan. Ya, kalau tidak dapat dari makanan, tubuh akan mengambil dari cadangan yang ada di dalam tubuh ini, simpanan itu. Nah, kalau sudah lama-lama makin habis, maka nanti yang terjadi adalah ya pertumbuhan semua di dalam tubuh ini terganggu. Itu nanti akan berefek jangka panjang. Seperti itu dia. Ya, jelas kira-kira? Jelas Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, untuk kelompok materinya sudah bagus ya, tetapi nanti mungkin di PPT yang terakhir bisa ditambahkan untuk bagaimana menu yang sesuai untuk pasien-pasien dengan KIP. Begitu ya untuk kelompok nanti supaya nilainya lebih bagus ya, karena untuk penilaian salah satunya itu adalah dari nilai makalah dan presentasi kelompok ya, gitu. Baik, untuk kita semua nanti jangan lupa mengisi absensi di GCR ya, jangan nanti nilainya tidak ada, nilai kehadiran ya. Gitu. Oke. Baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Baik Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, silakan kita tutup dengan doa. Boleh satu orang memimpin? Baik Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dari tadi Tuhan hingga pada saat ini Engkau telah menolong kami. Itu bukan karena ketulusan hati kami, itu hanya belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami akan berpisah-pisah di ruang lingkup Zoom ini, kiranya Engkau yang selalu menolong kami dan menyertai kami. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam Santa Elizabeth. Baik Ibu, terima Selamat pagi, kasih. Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.